Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk hari keempat bulan Ramadan untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap diberi kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa menyempurnakan sampai akhir bulan. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti janji saya selalu akan memberikan kajian fikih ringan selama Ramadan yang berkaitan dengan ibadah selama Ramadan, termasuk sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan jawaban kami, karena ini permintaan dari seorang sahabat. Mudah-mudahan dengan perangkat yang sangat sederhana, tidak mengurangi sampainya apa yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya membawa kitab Inaradud Duja. Jadi kitab ini karangan Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki Al-Maliki, mensyarai kitab Tanwirul Hijah Nadhum Safinatun Najah, karya besar dari ulama Indonesia. Alhamdulillah, Tanwirul Hijah Nadhum Safinatun Najah, yakni Syekh Ahmad Siddiq Al-Asmi Al-Pasuruani. Jadi luar biasa ini ya, sangat sering dikaji di Indonesia. Nah, di dalam kitab ini bisa untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yakni berkaitan dengan qadha puasa Ramadan. Jadi beliau ingin apa sih rinciannya, karena beliau sering mendengar istilah kafarat, fidyah, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab ini diperinci dengan jelas bahwa orang-orang yang meninggalkan puasa ini paling tidak dibagi menjadi 4 golongan. Kalau kita kaitkan dengan dosa apa tidak, fidyah atau tidak, kafarat atau tidak, qadha atau tidak, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak berpuasa, kewajibannya hanya qadha saja. Jadi hanya diganti di hari-hari atau bulan berikutnya. Nah, golongan ini adalah paling banyak. Jadi paling banyak, yakni orang-orang yang tidak puasa karena mungkin ada udzur, sedang mengalami menstruasi, nifas, kemudian sakit dalam perjalanan, orang-orang yang dablek tidak puasa ya, di jalan-jalan itu banyak orang sehat tidak punya udzur, tidak puasa. Nah, ini kewajibannya hanya qadha saja. Hanya saja membedakan adalah mereka-mereka yang memang sengaja tidak puasa, tidak ada udzur, tentu di samping qadha dia dosanya bisa dosa besar karena melawan aturan dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ada udzur seperti yang sakit, yang bepergian karena nifas, karena haid, ini tentu dia tidak berdosa. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak berpuasa, kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Jadi fidyah, orang ini adalah dua golongan, dua orang gitu ya, yakni manula, jadi orang-orang tua yang tidak kuat puasa karena memang tuanya. Yang kedua adalah orang yang karena sakit divonis dokter tidak sembuh. Jadi kedua orang ini kewajibannya adalah membayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Karena kalau qadha, kapan dia qadha ya? Semakin ditunggu semakin tua ya. Semakin yang sakit ditunggu semakin nanti mendekati mati gitu ya. Jadi kewajibannya hanya fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyah adalah mengganti tiap 1 hari puasa dengan sedekah 7 on beras. Ini pendapat yang paling masyhur. Jadi 7 on beras digunakan untuk mengganti 1 hari disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, yang ketiga adalah mereka-mereka yang tidak puasa, kewajibannya adalah qadha dan fidyah. Jadi double, qadha dan fidyah. Mereka siapa? Mereka adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, sementara dia khawatir terhadap kesehatan anak yang disusui atau janin yang ada di kandungannya, sementara dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Nah, kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya atau oroknya, janinnya saja ya, sementara dia sehat-sehat saja, maka dia kewajibannya 2, yakni bayar fidyah, kemudian qadha puasa. Seberapa yang dia tinggal, fidyahnya juga tinggal mengalihkan seberapa dia meninggalkan. Nah, untuk ibu yang hamil dan menyusui, kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya atau dan anaknya. Jadi atau dan anaknya. Jadi dirinya sendiri khawatir kalau dia menyusui, dia
mengandung, ini khawatir dia tidak sehat kalau dipaksa untuk puasa, berbahaya terhadap kesehatannya. Maka kewajibannya ini sama dengan golongan yang pertama, yakni apa? Hanya qadha saja. Nah, yang ketiga ini saya ulangi, membayar fidyah dan qadha, yakni orang yang ibu-ibu hamil atau menyusui, dia mengkhawatirkan hanya anaknya saja atau janinnya saja, sementara dia masih kuat. Nah, ini kewajibannya dua. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang wajib orang-orang yang meninggalkan puasa, kemudian kewajibannya adalah qadha dan membayar kafarat. Wah, ini berat ini. Yakni siapa? Ini satu orang, yakni orang-orang yang asalnya puasa, ya, dia niat puasa, kemudian dia batalkan puasanya dengan melakukan hubungan pasutri di siang hari. Jadi ini berat. Jadi dia harus qadha puasa yang bersangkutan, kemudian dia harus membayar kafarat. Nah, kafarat ini apa? Kafarat adalah sesungguhnya ada peringkat-peringkatnya. Jadi yang pertama harus itqu raqabah mu'minah, memerdekakan hamba. Dan sekarang tidak ada hamba, maka turun di peringkat kedua, yakni apa? Saumu syahraini mutatabi'aini. Jadi puasa 2 bulan penuh tanpa henti, ya, sebagai hukuman dari dia melakukan hubungan pasutri di siang hari tadi. Ini sangat berat. Kenapa? Karena kalau dia teledor satu hari saja, maka dia harus diulang dari awal. Jadi 2 bulan penuh, kalau gagal di tengah, diulang dari awal. Luar biasa. Kemudian kalau ini tidak mampu, mungkin sakit, mungkin orang tua, ya, untuk derajat kedua, kafaratnya turun di derajat ketiga, yakni memberikan fakir miskin, yakni 1 orang 60 fakir miskin, 1 orang ini 1 mud. Jadi tidak berat, jadi 7 on untuk 1 orang, dan jumlahnya adalah 60 orang. Jadi tinggal mengalihkan 60 kali 7 on beras. Ini yang harus dibayarkan. Itu yang paling berat, yang golongan nomor 4. Yang terakhir sebetulnya ada, tapi ini tidak perlu disampaikan, ya, sesungguhnya itu, ya, yakni orang-orang yang tidak puasa tapi tidak punya kewajiban apa-apa, dosa tidak, ya, qadha tidak, fidyah tidak, kafarat tidak. Yakni adalah anak kecil dan orang gila, kata, bukan mukallaf. Ini tidak punya kewajiban apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan bagi teman-teman. Pesan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum reda, ayo jaga iman kita dan imun kita sehingga bisa kita melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan dalam keadaan sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.